Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah, Dat yang telah mencipta, memelihara dan mengatur alam semesta ini. Dat yang memiliki kasih sayang yang luas kepada hamba-hambanya, sehingga ketika seorang hamba ini melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apakah itu kebaikan bentuknya ucapan ataupun perbuatan? Bahkan manakala seorang mengucapkan salam kepada orang lain, Nabi SAW pernah pada saat beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang masuk ke majelis kemudian mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW mengatakan asyrah. Orang yang kedua pun datang dan mengucapkan salam lebih lengkap dari orang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, ishrun. Orang yang ketiga pun datang mengucapkan salam lebih komplit lagi dari yang pertama dan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, thalathun. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Saat orang mengucapkan Assalamualaikum, engkau mengatakan asyra, 10. Orang yang kedua datang, engkau mengatakan ishrun, 20. Orang yang ketiga datang mengucapkan salam yang lengkap, engkau mengatakan thalathun, 30. Maka Nabi SAW pun menjelaskan bahwa ketika seorang mengucapkan Assalamualaikum itu pahalanya 10 kebaikan. Ya, ini mengucapkan salam 10 kebaikan. Kalau mengucapkan salamnya ini sampai warahmatullah, 20 kebaikan. Kalau lebih lengkap, 30 kebaikan. Maka Allah itu maha murah kepada hamba-hambanya, menjadikan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ayat Al-Quran yang kita baca, Allah menjadikannya satu huruf itu satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Kita membaca alif lam mim saja, bukan satu huruf tapi 3 huruf, 30 kebaikan kita peroleh. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan ada kalimat yang ketika dibaca seorang hamba di dalam sholatnya itu menjadi rebutan 30 malaikat untuk mencatat kebaikan tersebut. Suatu ketika Nabi SAW sedang imami para sahabat. Ketika Nabi i'tidal, Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apa yang kita ucap sebagai makmum? Rabbana walakal hamd. Ini Nabi mendengar ada seorang sahabat yang menambahkan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini tambahannya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Setelah selesai dari sholat, Nabi SAW bertanya, siapa tadi di antara kalian yang membaca kalimat ini? Hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Kata Nabi, aku melihat 30 malaikat itu berebut untuk mencatat kebaikan kalimat tersebut. Masya Allah, Allah ini luar biasa maha murahnya kepada hamba-hambanya. Maka jangan bosan dalam berbuat kebajikan. Ya, jangan malas di dalam berbuat kebaikan, karena Allah itu maha murah. Ya, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karenanya ya, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Dan dialah zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Infitar. Ya, insyaallah di bagian terakhir surat Al-Infitar. Silakan bisa dibuka. Kita baca dari ayat yang ke-13, namun kita terjemahkan nanti dari ayat yang ke-17 ya. Jadi pembahasannya pekan kemarin baru sampai ayat yang ke-16. Namun karena ayatnya ini pembahasannya nyambung, maka kita baca dari ayat yang ke-13. Tapi kita terjemahkan nanti dari ayat yang ke-17. Silakan yang bawa mushaf atau Quran di HP-nya, ya, aplikasi, silakan bisa dibuka. Kami baca terlebih dahulu dan Bapak Ibu sekalian mengikuti setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Baik, kita terjemahkan ayat yang ke-17.
Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma apa itu, yaumuddini hari pembalasan, summa kemudian, ma adraka tahukah kamu, ma apa itu, yaumuddini hari pembalasan, yauma yaitu hari, la tamliku tidak berdaya, nafsun seseorang, li nafsin kepada orang lain, syai'an sedikit pun, wal amru dan urusan, yauma idin pada hari itu, lillahi milik Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan dua golongan orang, abror dan fujjar. Abror yaitu orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang haus akan kebaikan dan terus menambah kebaikan. Maka Allah sebut innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu betul-betul berada di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Lalu Allah menyebut, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu betul-betul berada di dalam neraka jahanam. Yaslaunaha, yang mereka akan memasuki neraka jahanam itu, yaumaddin pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka di dalam neraka jahanam itu ghaib. Ya, maksudnya ghaib ini ya nggak hadir. Ya, artinya apa? Mereka ini ketika sudah berada di neraka jahanam, ya tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Sekali-kali tidak bisa keluar dari neraka jahanam walau sekejap. Walau sekejap tidak bisa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nasibnya orang-orang yang durhaka kepada Sang Pencipta, mereka akan berada di neraka jahanam dan mereka pasti akan memasuki neraka jahanam pada hari pembalasan nanti, dan mereka tidak akan bisa keluar walau sekejap dari neraka jahanam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung bahwa hari pembalasan itu adalah salah satu nama dari hari kiamat, yang mana hari kiamat itu memiliki banyak nama. Salah satu namanya adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Hari dibalasnya setiap perbuatan dan setiap ucapan seorang hamba di dunia, maka Allah akan membalasnya di akhirat.
Nah, itulah yaumuddin. Dan tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak zalim ketika membalas perbuatan atau ucapan seorang hamba. Karena sekecil apapun mesti akan diketahui. Ya, sekecil apapun dosa akan tahu. Sekecil apapun kebaikan pasti akan diketahui. Maka semuanya akan mendapatkan balasan yang seimbang. Yang seimbang. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, keburukan akan dibalas dengan dosa. Dan tidak ada yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian sekali-kali kemudian sekali lagi apa itu hari pembalasan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari pembalasan dengan kalimat tanya. Dan ini sering Allah pakai dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat tanya. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, dan kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kalimat tanya di dalam Al-Quran itu diantara fungsinya adalah untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Jadi kalimat tanya itu untuk menarik perhatian audiens. Ya. Kalau bicaranya itu lurus saja, tidak ada komunikasi dua arah, itu bisa jadi gampang ngantuk, menyepelekan, atau kemudian tidak mendengarkan, nggak perhatian. Karena apa? Nada atau intonasi dan gaya bicaranya itu lurus saja, satu arah. Tapi ketika komunikasi itu dua arah, menggunakan kalimat tanya, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ini membuat orang terus kemudian dia akan tergerak untuk lebih perhatian pada apa yang sedang dibahas. Nah, ini fungsinya. Maka dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan gaya komunikasi dua arah. Kalimat tanya, supaya menjadi perhatian kaum muslimin, perhatian orang-orang yang diajak bicara saat dia membaca Al-Quran. Dia seolah-olah mendapatkan kalimat tanya ini lalu menjadi perhatian. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Lah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat tanya sampai 2 kali. Kalau tadi yang 1 kali saja fungsinya adalah supaya orang yang diajak bicara itu perhatian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sampai 2 kali? Maka di sini ada 2 faedah. Yang pertama menunjukkan bahwa apa yang sedang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul hakul yakin, betul-betul nyata. Apa yang sedang disebutkan oleh Allah tentang hari kiamat, hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sampai 2 kali dengan kalimat tanya. Ini menunjukkan bahwa hari pembalasan itu betul-betul nyata. Bukan sekedar wacana,
bukan sekedar gambaran, namun ini betul-betul nyata. Kelak kita akan mendapati yang namanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu pasti akan ada balasannya. Setiap tulisan yang kita share, ya panjenengan nge-share ini, jangankan nge-share, panjenengan nge-like, ya. Ada video ya di YouTube panjenengan like. Itu pun akan ditanya loh. Ya, akan ditanya. Akan ditegakkan keadilan. Apa yang kau like ini? Isinya kebaikan kah atau isinya maksiat? Nah, itu akan ditanya. Kalau yang ternyata yang panjenengan like ini adalah isinya maksiat, maka ingat ada balasannya nanti. Nilainya dosa. Ya, sama dengan kita mendukung kemaksiatan. Ini Bapak Ibu yang dia muliakan. Jadi jari kita ini akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kita megang HP ini untuk mencet apa? Untuk buka apa? Untuk nge-share apa? Enggak hanya lisan, tapi juga tulisan. Memang bukan kita yang nulis ya, bukan kita yang nulis. Yang nulis orang lain. Orang lain kemudian share di grup. Nah, kita ini langsung nerima mentah-mentah. Kita belum mengolahnya, kita belum ya melihat lebih dalam. Bener nggak ini tulisannya? Hoak nggak ini tulisannya? Mengandung fitnah nggak tulisannya? Benar nggak ada tuntunannya dari Nabi atau tidak? Ketika kita tiba-tiba nge-share lagi, sudah dapat ya sharean dari grup, lalu kita share ke grup sebelah dan ternyata itu tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dimintai pertanggungjawaban. Nah ini. Jadi faedah yang pertama dari Allah mengulang kalimatnya sampai 2 kali menunjukkan benar-benar akan ditegakkannya hari pembalasan. Supaya kita ingat, ucapan kita ini mesti harus hati-hati. Kita dalam megang HP ini mesti harus hati-hati. Jangan asal nge-share. Ya. Supaya kita dalam berbuat dan bersikap ini mesti hati-hati. Dan itu sikap orang yang bertakwa, adalah sikap hati-hati. Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Ubay radhiyallahu an, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kata Ubay radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kau lakukan? Kata Umar bin Khattab, saya akan berhati-hati. Ya, jangan sampai kedua kakiku menginjak di jalan, ya, menapak di jalan, jangan sampai terkena duri. Aku akan sangat berhati-hati. Apa kata Ubay radhiyallahu anhu? Dan itulah takwa. Takwa itu berhati-hati di dalam kita berucap, di dalam kita bersikap, di dalam kita berbuat. Itu sikap kehati-hatian seorang mukmin itu wajib. Sehingga kita tidak asal bicara, tidak asal nge-share, tidak asal nge-like, dan tidak asal kita berbuat. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Faedah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat tanya sampai 2 kali? Ini menunjukkan bahwa hari pembalasan itu kondisinya amat sangat dahsyat. Hari pembalasan itu kondisinya amat sangat dahsyat. Jadi yang namanya hari penantian, ditegakkannya keadilan Allah,
Ditegakkannya hari pembalasan itu bukan sekedar masa penantian sebagaimana kita saat antri. Bukan. Orang di dunia saja kita katakan ya ada sampai ucapan yang mengatakan hal yang paling membosankan adalah menunggu. Ya, menunggu. Kita merasa bosan. Ini masa penantian ditegakkannya hari pembalasan itu masa yang luar biasa dahsyatnya. Nanti Allah akan menjelaskan dalam ayat berikutnya. Intinya Allah menyebutkan untuk kita, kepada kita, bahwa hari pembalasan itu kondisinya sangat dahsyat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini persis sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hari kiamat pada surat dan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Kalimat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gambaran dahsyatnya hari pembalasan, yang mana sekecil apapun kebaikan pasti akan dibalas, sekecil apapun keburukan pasti akan dibalas. Di mana Nabi SAW bersabda, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kalian menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Wa antukallima akhaka, ya, wa antukallima akhaka, sampai yang menurut kita ini sepele sekali, yaitu ketika engkau bicara dengan saudaramu, wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, engkau pancarkan wajah dengan senyuman. Ketika ngomong, ya, sembari wajahnya ini wajah yang senyum. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian yang seringkali disepelekan oleh kita, tapi itu sebuah kebaikan. Maka jangan sekali-kali kita sepelekan kebaikan. Inna dzalika minal ma'ruf, karena hal yang kita anggap sepele tadi, kita ngobrol dengan orang lain dengan wajah yang tersenyum, itu bagian daripada kebaikan yang kelak Allah akan kasih balasannya kebaikan pula. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal walau sekecil biji dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal, berbuat keburukan walau sekecil biji dzarrah, dia pun akan melihatnya, akan melihat balasannya. Oh, ini tuh yang dulu saya pernah senyum kepada seseorang, ya, saudara kita, ya, Allah kasih balasannya, itu ketahuan. Maka nggak boleh kita menyepelekan walau sekecil apapun itu kebaikan. Panjenengan melihat duri di jalan, ngambil, jangan dikira itu sebuah kebaikan. Ada kerikil yang tajam, ya, ada di jalan, kita singkirkan. Ada suatu yang mengganggu di jalan, kita singkirkan. Kebaikan. Ya, kita bertemu dengan saudara kita, kita tampakkan wajah yang berseri-seri kebaikan. Maka semua itu akan kita lihat nanti balasannya di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Infitar dengan penjelasan bagaimana kondisi hari pembalasan. Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak berdaya seseorang. Jiwa ini tidak berdaya untuk membantu, tidak berdaya untuk menolong orang lain. Padahal di dunia ini dia seorang yang kuat, binaragawan, seorang yang tubuhnya atletis, seorang yang, ya, tubuhnya luar biasa sehatnya, sehingga
sangat mungkin untuk membantu dan menolong orang yang fisiknya lemah. Padahal di dunia dia seorang yang kaya raya, punya harta melimpah. Padahal dia di dunia dia memiliki kekuasaan, sehingga mampu menjadikan kekuasaannya ini alat untuk menolong orang lain. Padahal di dunia dia memiliki jabatan sebagai pemimpin, sehingga dengan kepemimpinannya itu, dengan jabatannya ini, dia bisa membantu orang lain, memudahkan urusannya orang lain. Tapi ingat, semua itu di akhirat gak akan berlaku. Apakah itu mereka yang memiliki tubuh yang besar, tubuh yang atletis, fisik yang kuat, atau harta yang melimpah, atau dia memiliki jabatan, atau dia memiliki kekuasaan, yang di dunia mampu menolong orang lain, di akhirat sama sekali tak berdaya. La tamliku nafsun li nafsin. Tidak berdaya orang untuk menolong orang lain. Di dunia ini ketika kita punya urusan, kita bisa minta dibantu oleh orang tua kita. Kita bisa minta dibantu oleh kakak kandung kita, adik kandung kita, paman kita, pak de kita, om kita, tante kita, ponaan kita. Namun di akhirat mereka semua tidak berdaya untuk menolong orang lain. Bahkan seorang istri tidak berdaya menolong suaminya, seorang suami tidak berdaya menolong istrinya, seorang ayah tidak berdaya menolong anaknya, seorang anak tidak berdaya menolong orang tuanya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dunia ini kita katakan orang yang paling dekat dengan kita ini ibu kita. Ibu kita. Saat kita punya urusan, kita pun curhat kepada orang tua kita. Ada manakala orang tua sudah tiada, mungkin pasangan hidup kita. Tapi ingat, kedekatan itu di akhirat nanti tidak akan berdaya. Tidak akan berdaya. Semua orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yang ada dalam benaknya nanti adalah nasibnya dia. Gak berpikir dengan nasibnya orang lain. Nasibnya diri kita ini. Kita akan membayangkan bagaimana dulu di dunia, kenapa amalnya cuma sedikit. Kenapa saat diajak untuk kebaikan gak mau? Kenapa diajak untuk kebajikan enggan? Kenapa diajak untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, dia mengelak? Kenapa saat disuruh diajari untuk sholat, dia enggan mengikuti perintahnya? Dia enggan untuk diajari yang akan dia ingat demikian. Kehidupannya di dunia, yang itu akan mengantarkan nasibnya dia di akhirat saat itu pada hari pembalasan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Seorang raja yang memiliki kekuasaan di dunia, kelak di akhirat itu enggak ada kekuatannya sama sekali. Enggak ada kekuatannya. Seorang raja, seorang pemimpin, seorang perdana menteri, seorang presiden, saat di dunia dia punya kuasa. Bahkan mungkin apa yang dia mau, dia bisa mewujudkannya dengan apa yang dia miliki, harta benda dan kekuasaan. Tapi di akhirat sama sekali tidak ada. Yaumala tamliku nafsun li nafsin. Orang itu yang berlaku adalah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat bagaimana Nabi SAW manakala beliau berpesan kepada keluarganya. Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai semua kaum Quraisy. Nabi SAW itu kaum Quraisy, sukunya. Nabi mengatakan, istaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian minallah, dari azab Allah yang mengancamnya. Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, keluarga besarnya.
Dan Nabi SAW mengingatkan mereka, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah. Apa kata Nabi SAW? La ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku ini tidak bisa membantu kalian sama sekali kelak di hadapan Allah. Nabi mengatakan demikian. Nabi seorang Rasul, seorang Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang terbaik. Seorang Rasul, seorang kekasih Allah. Tapi beliau berpesan kepada keluarganya, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku ini tidak punya kekuatan apa-apa untuk membantu kalian kelak di akhirat di hadapan Allah. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu persatu. Di antaranya beliau mengatakan, ya Bani Abdul Muttalibi, wahai keturunan, anak keturunan Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Siapa? Kakeknya Nabi. Orang kita sekarang ini banyak yang buat perkumpulan silaturahim keluarga besar, lalu disebut dengan Bani Abdullah, karena kakeknya dulu namanya Abdullah. Nah, ini Nabi SAW mengumpulkan anak keturunannya Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, ya Bani Abdul Muttalibi, wahai sekalian anak keturunan Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku ini tidak ada kemampuan untuk menolong dan membantu kalian kelak di akhirat di hadapan Allah. Bah, kalian tebus sendiri-sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Abbas ibna Abdul Muttalib, wahai Abbas, putra dari Abdul Muttalib. Siapa itu Abbas? Siapa itu Abbas? Pamannya Nabi. Paman Nabi itu ada 4. Yang 2 dia masuk Islam. Ya, yang 2 dia masuk Islam, yang 2 mati dalam keadaan kufur. Ya. Yang 2 masuk Islam itu Abbas dengan Hamzah. Ya, Hamzah dengan Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun yang kufur 2, yaitu Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Nah, Nabi SAW berpesan kepada Abbas. Kata Nabi SAW, ya Abbas ibna Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku ini tidak punya kuasa untuk membantu dan menolongmu di akhirat kelak di hadapan Allah. Aku ini tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menolak azab Allah untukmu kelak di hari kiamat. Maka engkau tebus sendiri. Engkau tebus sendiri dengan amal solehmu. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada bibinya. Bibinya Nabi bernama Sofiyah. Ya Sofiyatu ammata Rasulillah, wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku ini tidak punya kuasa sedikit pun untuk menghindarkanmu dari azab Allah kelak di hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, putrinya, ya Fatimatu binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini bima syi'ti. Wahai putriku Fatimah, silakan kau minta apa saja yang kau inginkan di dunia kepadaku. Putrinya, silakan kau minta. Kau minta harta silakan. Berapapun kau minta silakan. Kau minta apa silakan. Tapi apa kata Nabi SAW? La ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku ini tidak bisa menolongmu kelak di hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang kemuliaan, anak kita sendiri kita tidak bisa menolong. Orang tua kita tidak bisa menolongnya. Istri kita ini kita tidak bisa menolongnya. Maka urusan itu sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi sudah. Jangan anggap saat ini kita bisa jalan bareng berdua, serumah, kemana-mana kita bisa bareng. Kelak nanti harapannya akan bisa menolong satu sama lain. Enggak. Urusan itu sendiri-sendiri. Ini Nabi SAW sampai berpesan khusus kepada Fatimah. Wahai Fatimah, di dunia kau bisa minta apa saja silakan. Tapi di akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku ini tidak bisa menolong untuk menghindarkanmu dari siksa api neraka. Karena itu tebuslah diri kalian dengan amal soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kalau orang-orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi sebagai Rasul, utusan Allah, seorang yang paling mulia, seorang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, dijamin ampunan dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, itu pun tidak bisa menolong keluarganya sendiri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita ini seorang ahli ibadah bukan, seorang ahli ilmu juga bukan, seorang yang tiap saat menambah kebaikan juga bukan. Tapi kalau menambah dosa itu sudah mesti. Lah apa artinya kita, Bapak Ibu yang kami muliakan? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang itu tidak bisa menolong orang lain kecuali dengan ketakwaan. Seseorang tidak akan bisa menolong orang lain kecuali dengan ketakwaan. Itu satu-satunya. Kecuali dengan ketakwaan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan syafaatnya kepada mereka. Allah akan berikan syafaatnya kepada mereka. Tapi manakala mereka itu ahlu syirki, dia orang yang ahli syirik, Allah nggak bakalan kasih syafaatnya kepada dia. Dia orang pelaku-pelaku ahli-ahli maksiat, maka Allah pun tidak akan memberikan syafaatnya kepada mereka. Maka hanya orang-orang yang takwa itu yang bakalan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana dahsyatnya saat itu, yaitu saat berada di padang mahsyar, di mana setiap orang, semua orang dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat lapangan yang luas, seluas sejauh mata memandang, bentuknya datar, sehingga semua orang kumpul menjadi satu di sana. Dalam kondisi tidak berpakaian, belum bersunat, tidak memakai alas kaki, dan matahari itu didekatkan. Ini namanya masa penantian. Masa penantian, tidak ada tempat berteduh, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menunjukkan dahsyatnya saat hari penantian. Sedangkan apa? Hari pembalasan belum juga ditegakkan. Kondisi matahari sangat dekat, yang begitu panas, menyengat. Nggak ada tempat kita untuk berteduh, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Sedangkan urusan kita ini semua, kita ini khawatir. Semua kita ini mengkhawatirkan kondisi diri kita masing-masing. Sedangkan hari pembalasan tidak juga, belum juga ditegakkan. Maka ini kondisi-kondisi yang sulit untuk manusia saat itu di masa penantian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang panjang, maka orang-orang berinisiatif untuk mendatangi Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
menyebutkan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya di tempat yang sama, yaitu pada mahsyar yang datar sejauh mata memandang, yang luas, tiada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berteduh untuk mereka, sedangkan matahari itu didekatkan. Maka ini masa-masa susah, masa-masa kritis, masa-masa orang ini sudah kondisi psikologisnya itu semuanya merasa takut dengan nasib dirinya sendiri, dan secara fisik dia kondisi menahan panasnya terik matahari yang didekatkan oleh Allah. Maka dalam hadisnya yang disebutkan ada orang-orang yang keringatnya itu sampai pusar, bahkan sampai leher, tergantung dengan amal solehnya di dunia. Maka sebagian manusia berkata kepada yang lain, tidakkah kalian melihat keadaan sekarang ini? Keadaan yang sulit yang menimpa kalian ini. Tidakkah kalian mencari orang? Siapa orang yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, sehingga kita keluar dari kondisi yang sulit seperti ini? Sebagian mengatakan, ayo kita datang kepada kakek moyangnya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Engkau diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah meniupkan kepadamu dari ruhnya serta memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Malaikat sujud kepadamu, menyebutkan keunggulan Nabi Adam alaihi salam. Apa kata manusia? Saat itu mereka mengatakan, mintalah kepada Rabbmu agar memberikan syafaat kepada kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini? Keadaannya sangat sulit, keadaannya sangat genting. Ya, tidakkah engkau melihat apa yang sedemikian berat menimpa kami ini? Maka apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Sungguh Rabbku telah murka, dan kemurkaannya saat ini lebih murka, kemurkaan yang aku dapati yang betul-betul murka. Dan sesungguhnya aku malu kepada Rabbku dengan dosa yang pernah aku lakukan, yaitu ketika aku dilarang untuk memakan buah dari pohon yang ada di surga, namun aku melanggarnya. Nabi Adam mengingat dosa ini sehingga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan datang kepada nabi yang lain. Maka datanglah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka manusia pun berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nuh pun berkata menjawab kepada manusia, sungguh Rabbku hari ini telah murka, dan belum pernah aku melihat kemurkaan yang sehebat ini, kemurkaan yang sedahsyat ini Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya. Dan sungguh dahulu aku memiliki sebuah doa keburukan untuk umatku. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan datang kepada nabi yang lain. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun berkata kepada Nabi Ibrahim, sama minta agar Nabi Ibrahim minta kepada Allah memberikan syafaat. Nabi Ibrahim menjawabnya dan mengatakan, ya, ketika manusia mengatakan engkau ini seorang nabi, bahkan bapaknya para nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin, dan engkau ini orang yang disebut oleh Allah kekasih Allah, menunjukkan kemuliaan di sisi Allah. Maka mintalah kepada Rabbmu agar memberikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim mengatakan, hari ini aku dapati Rabbku sedang murka, dan aku tidak pernah melihat kemurkaan Allah seperti ini dari sebelumnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku malu kepada Allah karena dahulu aku telah berdusta. Ya, Nabi Ibrahim menyebutkan kedustaannya. Dan di antara kedustaannya Nabi Ibrahim adalah pada saat Nabi Ibrahim bersama istrinya pergi ke Mesir, ya, sampai ditemui oleh tentara kerajaan. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai istriku, kalau kau ditanya siapa lelaki bersamamu, maka jawablah, dia saudara laki-lakiku. Padahal suaminya. Ya. Ini sebenarnya para ulama mengatakan ini bukan sebuah dosa, karena memang betul, ya, real saudara seiman. Hal ini karena menghadap
raja yang sangat dolim, yang suka ngerebut istri orang. Begitu tahu ya didapati dua orang, laki perempuan, dan itu istrinya, maka akan direbut, suaminya dibunuh. Nah, supaya terhindar dari keburukan itu, maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau kau ditanya siapa lelaki bersamamu, maka jawablah dia saudara laki-lakiku. Begitu pula aku, kalau ditanya siapa wanita bersamamu, aku akan menjawab saudari perempuanku. Maksudnya adalah saudara seiman. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam merasa malu kepada Allah dengan dosa ini. Datanglah kemudian manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan yang sama. Aku malu kepada Allah. Dahulu aku telah membunuh jiwa yang dilarang membunuhnya. Kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang cuman mukul dengan pukulan yang ringan. Ya, mukul dengan pukulan yang ringan. Qadarullah, orang yang dipukul mati. Ini menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, aku malu dengan dosa tersebut. Maka datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa tidak menyebut tentang dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Isa mengatakan silakan datang kepada yang lain. Maka datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menghadap Allah di arsy-Nya. Kemudian Nabi SAW bersujud kepada Allah, dan tiba-tiba ada suara yang mengatakan, angkat kepalamu, diangkat engkau dari sujudmu. Kemudian Allah memberikan izin kepada baginda Nabi memberikan syafaat kepada manusia. Inilah yang disebut dengan syafaatul kubra atau syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ini menunjukkan kondisi yang sangat-sangat genting pada saat hari pembalasan. Maka Allah mengatakan, wal amru yauma idin lillah. Urusan pada hari itu hanya milik Allah. Presiden, raja di dunia tidak bisa berdaya di akhirat, karena semua urusan itu hanya milik Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik siapa kerajaan pada hari ini, yaitu hari kiamat? Maka Allah mengatakan lillahil wahidil qahar, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kita di dunia dan urusan-urusan kita di akhirat. Salah satu yang Allah perintahkan adalah siapa yang membantu urusannya seorang mukmin di dunia, maka Allah akan bantu dan ringankan urusan dia di dunia dan di akhirat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.